Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertemuan kita kali ini akan membahas kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-aqdu 'alal a'yan kal 'aqdi 'ala manafi'iha. Bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Kita akan membahas tentang objek akad dalam kaidah fikih yang ini. Objek transaksi atau objek akad itu terbagi dua. Yang pertama berbentuk barang dan yang kedua berbentuk manfaat. Akad transaksi yang mana objeknya itu berbentuk barang, maka dia termasuk transaksi jual beli. Sedangkan jika objek transaksi atau istilahnya dalam fikih itu adalah mahalul akdi, jika mahalul akdinya adalah manfaat, maka dia termasuk akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, dari kaidah fikih yang kita bahas, yang kita sebutkan tadi, menyamakan rukun syarat barang atau objek transaksi, baik itu berupa barang maupun manfaat, itu untuk syarat dan rukunnya itu harus sama. Jika barang tersebut adalah mobil, maka mobilnya itu harus dapat dipakai, dapat berjalan itu sama ketika dijual mobilnya itu dapat bekerja atau dapat berfungsi, sama juga ketika dia disewakan, dijualkan manfaat dari barang tersebut atau istilahnya itu disewakan. Maka barangnya juga harus dapat berfungsi. Sama untuk objek dan untuk manfaat dari barang tersebut harus sama. Nah, dari kaidah fikih yang kita sebutkan tadi, lahir pula kaidah fikih lain yang kurang lebih sama maknanya, yaitu kullu ma lam yamna al-aqdu 'alal aini lam yamna'il aqdu 'ala manfaatiha. Segala hal yang tidak melarang, tidak tidak menutupi kemungkinan bertransaksi dengan objek barang tersebut, maka tidak dapat pula dia menutup kemungkinan bertransaksi dengan manfaatnya. Jika barang tersebut bisa untuk dijual, maka dia juga bisa untuk disewakan. Itu bahasanya, bahasa sederhananya. Nah, menurut Imam Malik, Imam Malik memberikan kaidah fikih lain yang sama membahas tentang akad objek transaksi ini, kullu syai'in jaza bai'uhu fala ba'sa an yustajar bihi. Semua hal yang boleh, semua barang, semua objek yang boleh untuk diperjualbelikan, fala ba'sa an yustajar bihi. Maka tidak apa-apa jika disewakan barang tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini tentang objek akad. Apa saja sih yang menjadi syarat-syarat objek akad atau barang tersebut dapat menjadi objek transaksi, baik itu dijual belikan ataupun disewakan. Yang pertama yaitu barangnya suci. Tohirul aini. Barang suci di sini adalah barang yang memang dia itu boleh untuk diperjualbelikan, karena ini lahir dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW yaqul innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah fa innahu yutla bihas sufun wa yudhanu bihal julud wa yatasabbah bihan nas faqala la huwa. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memperjualbelikan khamar, kemudian juga maitah atau bangkai, wal khinzir atau daging babi. Daging babi di sini bukan berarti cuma dagingnya saja ya. Ini hanya bahasanya saja daging babi, akan tetapi yang termasuk daging babi yang diharamkan dari babi ini adalah termasuk bulunya, termasuk kulitnya, termasuk taringnya atau apapun dari bagian babi tersebut. Wal asnam dan patung-patung. Fakila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang syuhumul maitah? Syuhumul maitah ini semacam minyak yang minyak yang berasal dari bangkai binatang.
Innahu yutla biha sufun, bahwa di zamannya jahiliyah dulu masyarakat itu mengecat. Nah, jadi dicat kapal-kapal itu dengan syuhumul maitah, dengan minyak yang berasal dari bangkai. Wa yudhanu bihal julud, kemudian apa, kulit-kulit itu juga diambil diminyaki dengan minyak tadi, syuhumul maitah tadi. Semacam lemak-lemak lemak dari bangkai istilahnya gitu. Fayatasabbah bihan nas, dan orang-orang juga me, apa menggunakan syuhumul maitah tadi itu untuk menjadi minyak lampu. Fayatasabbah bihan nas faqala la huwa haram. Rasulullah bersabda bahwa semuanya itu adalah haram. Wad dhamiru ya'udu ilal bai'i bidalilin annal bai'a huwa alladzi na'ahu Rasul alal Yahudi fi hadis nafsi. Jadi ini hadis ini menceritakan tentang zaman jahiliyah itu orang-orang Yahudi melakukan hal seperti itu. Wa ala hadza yajuzul intifa bi syahmil maita bi ghairil bai'i. Nah, dari hadis ini juga dapat diketahui bahwa memanfaatkan syuhumul maitah atau lemak dari bangkai hewan atau bangkai binatang tersebut boleh kecuali diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya ada kemudian kita gunakan sendiri untuk dibuat seperti itu boleh. Tapi kalau diperjualbelikan itu yang tidak boleh. Nah, jika diambil hukumnya berdasarkan hadis ini. Jadi ini yang dimaksud dengan tohirul aini atau barang tersebut suci. Kemudian bermanfaat atau dapat dimanfaatkan. Syarat yang kedua yaitu barang tersebut dapat dimanfaatkan atau barang tersebut bermanfaat. Barang-barang yang tidak bermanfaat itu tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya, kalau misalnya kita perjualbelikan hasyarat. Hasyarat itu bahasa Arab artinya adalah serangga-serangga. Nah, kalau misalnya serangga tersebut contohnya ya, misalnya mungkin kayak semut ya contohnya, contoh kecilnya aja semut. Kalau misalnya kita jual semut, itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita jual semut tertentu, semacam kayak semut merah yang biasanya digunakan untuk makanan burung gitu ya, nah itu boleh karena apa? Ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada manfaatnya, nggak boleh. Jual kodok, jual kodok kalau misalnya tidak ada manfaatnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya kodok tersebut dimanfaatkan oleh pembeli untuk apa? Kasih makan ikan gitu, boleh. Itu. Itu yang dimaksud dengan barang tersebut harus bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu kepemilikan penuh oleh penjual. Nah, barang yang dijual itu tentu barang yang sudah dimiliki secara penuh oleh orang yang menjual. Kalau barang tersebut belum dimiliki secara penuh, maka itu dilarang. Kenapa? Karena dia menjual barang yang bukan dimiliki olehnya. Bagaimana jual beli yang mana kita menjualkan barang orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Itu istilahnya dalam fikih adalah bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli adalah ada seseorang yang menjualkan barang temannya tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya jika barang tersebut diridhoi atau disetujui oleh apa penjual atau orang yang memiliki barang tersebut, maka akadnya itu sah-sah saja. Akan tetapi jika tidak, maka hukumnya itu adalah batal. Kenapa? Karena barang tersebut tidak mendapatkan ridho dari orang yang memiliki barang tersebut. Oke. Selanjutnya, dapat diserahkan. Dapat diserahkan maksudnya adalah barang tersebut selain dia dimiliki, juga dia dapat diserahkan. Misalnya gini, nelayan. Nelayan yang menjual ikan, tentu barangnya, ikan tersebut juga harus dimiliki, harus ditangkap terlebih dahulu. Tidak bisa dia menjual kepada tengkulak contohnya ya. Saya jual nih ikan 1 kilo yang ada di laut. Tapi ikannya belum didapat, ikannya belum ada. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya itu belum dapat, belum dimiliki oleh nelayan.
Yang kelima, objeknya dapat diketahui jenis, bentuk, ukuran, dan takaran. Nah, ini istilahnya sekarang seperti jangan membeli kucing dalam karung. Nah, barang yang dibeli atau barang yang diperjualbelikan tentu barang yang sudah diketahui jenis, bentuk, ukuran, atau takarannya. Barangnya itu jelas, istilahnya gitu. Kalau barangnya nggak jelas, nggak tahu ini gimana, kayak jual beli kucing dalam karung itu istilahnya, itu nggak boleh. Karena ada unsur goror di dalamnya. Goror adalah sesuatu yang dapat merugikan baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Jika ada unsur gorornya, maka itu adalah jual beli yang terlarang. Kemudian yang terakhir, objeknya telah dimiliki. Maksudnya objek tersebut sudah berada di genggaman. Objek yang sudah berada di genggaman, genggaman di sini maksudnya adalah istilah ya. Contohnya gini, misalnya saya menyewakan sebuah rumah. Rumah tersebut disewa selama 1 tahun. Rumah tersebut, sebelum disewa oleh orang lain, barang tersebut secara hukum dia berada di genggaman saya. Akan tetapi ketika saya serahkan ketika disewa oleh orang lain, maka barang tersebut hukumnya secara hukum dia tidak berada di genggaman saya. Tidak ada di kekuasaan saya untuk saya manfaatkan. Kenapa? Karena manfaat dari rumah tersebut sudah dibeli manfaatnya atau penyewaannya itu sudah diambil oleh orang yang menyewa. Orang yang menyewa rumah tersebut. Nah, itu ketika rumah tersebut saya jual dalam kondisi dalam kurun waktu masih 9 bulan masa penyewaan. Jadi barang tersebut rumah tersebut saya jual itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Walaupun rumah tersebut adalah rumah saya, akan tetapi secara hukum objeknya itu tidak berada di dalam genggaman atau kekuasaan saya. Kepemilikan manfaat itu masih melekat pada orang yang menyewa rumah tersebut. Jadi syaratnya, salah satu syarat objek akad adalah barang tersebut secara hukum, secara legal dimiliki kekuasaannya atau berada di dalam genggaman orang yang menjual. Seperti itu. Selanjutnya kaidah kullu ma yasihu ta'biduhu minal uqud al-muawadat fala yasihu tauqituhu. Semua transaksi pertukaran ya eh, apa akad muawadat ini adalah akad jual beli atau akad pertukaran antara objek barang dengan uang antara seorang pembeli dan penjual, itu namanya ukut muawadat. Terjadi pertukaran kepemilikan, nah, istilahnya gitu. Setiap transaksi pertukaran baik jual beli maupun barter yang berlaku selamanya maka tidak dibenarkan untuk dibuat sementara. Jadi yang namanya jual beli itu berlaku takbid. Takbid itu adalah berlaku selamanya. Saya jual rumah, kemudian dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah tersebut dimanfaatkan dimanfaatkan untuk usahanya. Nah, saya tidak bisa menjual mengatakan rumah ini saya jual 10 tahun kepada kamu. Kemudian dibeli. Secara bahasa, memang istilah yang digunakan adalah jual beli rumah. Akan tetapi secara hukum, jika dia dibatasi dengan waktu, maka dia termasuk kategori akad ijarah, akad sewa menyewa. Jadi jika terjadi dikatakan seperti itu maka dia termasuk kategori akad ijarah. Penerapan kaidah ini seperti itu ya. Tadi dalam transaksi jual beli perpindahan kepemilikan permanen selamanya. Tidak boleh dibatasi dengan waktu. Contoh dalam penjualan rumah, jika seseorang menjual rumah dengan membatasi waktu, maka akad yang berlaku adalah akad ijarah atau akad sewa menyewa. Kaidah fikih yang selanjutnya, kullu syartin kana min maslahatil aqdi huwa min muqtadahu fahuwa jaizun. Setiap syarat yang dibuat dalam transaksi, jika syarat tersebut untuk kemaslahatan akad atau tujuan dari transaksi, maka hukumnya boleh. Dari kaidah fikih ini berasal dari hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, yang sebelumnya pernah kita bahas di pertemuan yang kedua atau yang pertama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan
harrama halalan au ahalla haraman. Oke, kita garis bawahi untuk kalimat atau kalimat wal muslimuna ala syurutihim yang terakhir. Ini adalah dalil pembentukan kaidah fikih al muslimuna inda syurutihim, atau yang sebelumnya tadi yang berbunyi kullu syartin kana min maslahatil aqdi au min muqtadahu fahuwa jaizun. Ini adalah dalilnya bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, penerapan dari kaidah ini adalah contoh yang pertama, dalam pembelian rumah, seorang pembeli mensyaratkan untuk pembelian rumah dengan harga 500 juta harus tersedia fasilitas, misalnya klosetnya harus kloset duduk. Kemudian pintunya harus pintu yang terbuat dari kayu jati Belanda. Jendelanya itu harus kaca bersih yang tebalnya itu sekian senti. Kemudian garasinya harus garasi yang bisa otomatis, pakai aplikasi terbuka dan tertutup gitu. Dia mau beli dengan syarat kayak gini rumahnya, kemudian dibuat dengan ketentuan syarat tersebut, maka boleh. Nah, tapi kalau misalnya syaratnya itu adalah syarat yang diharamkan, contoh, saya mau beli rumah, rumah ini harus ada tempat maksiatnya khusus, misalnya dibikinkan apa? Secara hukum Islam, maka transaksi ini terlarang. Kenapa? Karena di sini ada unsur unsur yang unsur ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal kejahatan dan dalam hal yang terlarang seperti itu ya. Maka ini tidak bolehkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah melarang hal tersebut. Jadi kalau disyaratkan syarat yang Allah haramkan, maka itu transaksinya terlarang atau tidak boleh. Contoh yang kedua, dalam akad rahan atau dalam akad gadai, pihak pegadaian mensyaratkan bagi nasabah untuk mencicil barang yang digadai sebesar 10% setiap bulannya. Barang tersebut, misalnya saya menggadaikan sebuah kamera dengan harga 5 juta. Kemudian saya diberi syarat oleh pihak pegadaian, boleh tapi nanti dicicil ya setiap bulannya itu 5%. 10%. 10% dari 5 juta berarti 500.000. Setiap bulan saya harus mencicil 500.000 untuk melunasi biaya gadai tadi. Boleh seperti itu? Boleh. Karena apa? Karena tidak ada yang melarang. Yang kayak gitu boleh. Kemudian contoh yang ketiga, dalam akad ijarah, ketika menyewa rumah atau ngontrak rumah, pemilik rumah mensyaratkan agar rumah tersebut tidak digunakan untuk usaha dagang makanan warung, misalnya kayak dibikin warung bakso, warung bakmi, warung apa gitu ya. Itu nggak boleh kata pemilik rumah. Tapi kalau misalnya cuma untuk tempat tinggal atau ya jualan-jualan kecil kayak mungkin dia apa jualan makanan kecil yang mana dia produksi sendiri di dalam rumah, nggak kelihatan dari luar rumah kayak gitu. Kalau misalnya itu dibolehkan sama pemilik rumah, maka itu boleh. Nah, apakah syarat ini boleh? Boleh. Syarat ini dibolehkan. Secara hukum dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada melanggar hukum syariat di dalamnya. Nah, ini adalah contoh penerapan dari kaidah yang ketiga, yaitu kaidah kullu syartin kullu syartin kana min maslahatil aqdi au min muqtadahu fahuwa jaizun. Setiap syarat yang dibuat dalam transaksi, jika syarat tersebut untuk kemaslahatan akad atau dalam untuk kesuksesan tujuan akad tersebut, maka hukumnya boleh. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini dengan membahas tentang tiga kaidah fikih. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Nanti insya Allah akan saya respon. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.